Sahabat, selamat berjumpa kembali di channel Analisa Stroke. Analisa yang berbasis pada pengalaman saya pulih stroke. Sahabat, pada sore hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu sahabat saya, Bang Eko Prastio. Beliau adalah Ketua Yayasan Cahaya Foundation dan sekaligus juga Direktur Eksekutifnya. Kita sapa dulu Bang Eko. Assalamualaikum Bang Eko. Waalaikumsalam Om. Saya panggil Om Komar aja ya, karena memang teman mama mertua saya. Iya. Tapi abang ini kan dekat sekali dengan saya Ya. karena abang 2 kali mengawal saya jalan kaki dari Bandung Jakarta Ya. pada tahun 2019 ya, dalam rangka Hari Stroke Sedunia. 25 Oktober 2019. 19 ya, dan kemudian yang kedua kemarin ya, tanggal Ya, Jogja Bandung Jogja Bandung ya. bulan Agustus. Jadi memang Full sebulan kita ya Om. ya, kita memang dekat walaupun dalam teknisnya kadang-kadang kita suka berbeda pendapat ya, tetapi menghasilkan sesuatu yang Perbedaan pendapat adalah hikmah kan. teknis perjalanan. Betul. Ya, oke. Jadi Bang Eko sekarang sibuk sekarang ya? Kalau bahasa Bekasinya ngangon bocah ini Om sekarang. Oh iya. Jadi abang dulu waktu mendirikan ini kan Cahaya Foundation ini kan Yayasan Kesehatan Kota Bekasi ya? Yayasan pendampingan pasien sebetulnya. Fokusnya Yayasan pendampingan pasien. Pendampingan pasien. Makanya dulu waktu saya jalan kaki, abang dampingi saya karena Saya anggap pasien. pasien. Iya ya, benar juga benar. Dan abang ini perlu dedikasi ya. Saya juga bingung ketika saya jalan kaki Bandung Jakarta, ketika saya umumkan di Bekasi, tiba-tiba abang dan tim datang, bilang ke saya, Om, saya mau dukung Om untuk jalan kaki. Saya bilang saya nggak punya uang. Oh nggak usah, nggak apa-apa, nggak usah dibiayai, kita biayai sendiri ya. Ya. Dan yang kedua yang Bandung Jakarta, yang Jogja Bandung, bahkan abang ngasih uang ke saya. Luar biasa. Dikasih donatur Om. Dikasih donatur Iya. kemudian ya gitu ya, bahkan sepatu segala macam ya. Iya. Luar biasa dedikasi Bang Eko ini. Bang, saya mau tanya nih Bang, ini Cahaya Foundation ini gimana ceritanya, kok sampai ada Cahaya Foundation? Sebetulnya kecelakaan buat saya itu Om. Yo, kecelakaan ya, nah ceritanya. Saya ketemu sama teman saya, sudah almarhum, sudah meninggal kemarin bulan Juli. Itu saya juga nggak nyangka tiba-tiba ketemu sama dia pas di SMP ada grup WA. Oh, SMP Bekasi ya? SMP 1 Bekasi. Mas, satu alumni kita kalau gitu ya. Iya. Iya. Alumni SMP. SMA juga. SMA juga ya. Iya, kita satu alumni ya. Oke, terus Bang. Ya itu, saya nggak tahu kalau teman saya ini ternyata pernah satu sekolah sama saya dan pernah satu kelas waktu kelas 3-nya gitu. Oke. Saya dapat info waktu itu kan saya di majalah Fokus Bekasi Om. Oke. Saya dapat info ada orang lumayan bagus dedikasinya untuk orang-orang sakit, terutama orang-orang nggak mampu. Saya cari tahu siapa namanya, Eka Diah Purwanti gitu. Siapa Terus, namanya? Eka Diah Purwanti. Eka Diah Purwanti. Iya. Eka sudah almarhum ya? Udah almarhumah. Almarhumah ya. Suaminya juga udah meninggal lebih dulu dari dia. Mudah-mudahan Amin, segala amin, amal ibadahnya amin. diterima oleh Allah Subhanahu wa Amin. taala. Amin. Saya cari tahu kata rumah di Teluk Buyung. Saya ke Teluk Buyung pada saat itu pas meliput Pak Bapeda, kepala Bapeda Kota Bekasi pada saat itu, Pak Suarli Saidi. Iya. Nah, itu alumni SMA 1 juga itu, lulus 84 ya. Oke. Saya dampingi beliau di Teluk Buyung. Saya cari tahu nama Eka, nggak ada yang kenal nama Eka di situ. Saya bingung, wah katanya rumahnya di sini dan titiknya persis di sini tapi nggak ada yang kenal. Ya udah. Itu tahun berapa itu? Tahun 2015. 15 ya. 2015 bulan Maret kalau nggak salah itu. Ya udah, setelah itu ya saya anggap belum waktunya saya ketemu sama Eka. Pas reuni akbar SMP 1 tahun 2015 bulan Agustus ya, Juli ya, Juli atau Agustus ya, 31 Juli kalau nggak salah ya. Iya, saya nggak tahu itu ya. Nggak taunya
saya satu klaster sama Eka, berarti kan kalau satu klaster satu angkatan. Terus duduk di meja yang sama, kalau duduk di meja yang sama berarti satu kelas. Oke. Saya bilang, perasaan gue nggak kenal lu, saya gitu. Enggak. Dia bilang, gue kenal lu sih kok, kata gitu. Loh, yang gue tahu teman-teman gue cakep semua. Kalau cewek cakep semua, dia bilang. Sampai dia unjukin ini ya, difotoin ininya om, difotoin apa, rapotnya. Tuh gue 3F kan gitu. Udah gue percaya banget, dia bilang gitu. Udah biasa tuh, nggak ada komunikasi lagi setelah itu. Bulan Oktober saya ditelepon sama dia, 2 Oktober 2015. Oke. Kalau mau bantuin nggak? Gua nggak kok. Bantuin apaan? Gua diminta sama salah satu lembaga sosial kemanusiaan buat pegang bidang pendampingan pasien, kata gitu. Dia bilang, waduh, berarti gua harus ngobrol sama bos dulu nih di majalah Fokus, saya bilang gitu. Ya udah, ngobrol dulu lah. Ya nggak tahu gimana ceritanya, ujuk-ujuk terus saya datang Eka ke rumahnya. Ya udah kak, nggak apa-apa, bisa, tapi gue masih tetap kerja, saya gitu. Mau nggak? Nggak apa-apa, kata gitu. Ya udah, tapi gue maunya per Januari 2016, saya gitu. Ya udah nggak apa-apa, kata dia lagi gitu. Ya udah. Setelah itu ya kita di lembaga kemanusiaan itu, untuk namanya saya keep aja ya om ya. Nggak perlu saya sebut di sini. Gitu. Nah, terus apa kegiatannya? Kalau di lembaga itu semua sih, banyak sosial kemanusiaan, terutama ya khusus di fokusnya Eka pendampingan pasien. Nah di lembaga itu saya diminta sama ketua yayasannya untuk jadi direktur eksekutifnya pada saat itu. Direktur eksekutifnya. Iya, karena saat tim itu mau diganti semua katanya. Ya saya bilang harusnya Eka nih. Gue nggak pede kok, kata gitu. Apalagi gue, saya bilang gitu. Gue aja kalau ngobrol di depan forum pasti keringetan, saya bilang gitu. Ya udah pokoknya lu deh, gue percaya sama lu, kata gitu. Oke. Ya udah, saya pegang semuanya. Lembaga itu dari awalnya minus rata-rata setiap bulan 7 juta sampai plus terakhir saya pegang ya, sampai surplus sekitar 70-an jutaan lah setiap bulannya. Setiap bulannya. Itu apa aktivitasnya waktu itu? Fokus utama karena kemampuan Eka itu di pendampingan pasien, fokus di pendampingan pasien. Yang lainnya itu santunan duafa, santunan yatim, bencana alam. Tapi fasilitas kayak ambulan udah ada? Belum ada. Belum ada. Nah, terus gimana dong? Waktu itu ada mobil operasional, Grand Max. Grand Max itu dipakai untuk apapun, mobil sedekah namanya. Ya. Itu dipakai untuk apapun. Ya kalau pasien, selama pasien itu nggak posisi tiduran ya bisa dipakai Grand Max. Tapi kalau tiduran kebetulan kerjasama sama lembaga sosial yang gede, yang logonya hati warna oranye, Rumah Zakat, kerjasama dengan ambulan Rumah Zakat. Banyak pasien-pasien yang terbantu dari situ, dan langsung dikenal lembaga kemanusiaan yang dipercayakan ke Eka. Oke. Terus di tengah perjalanan Eka ngerasa nggak puas. Nih gue nggak bisa maksimal ini di sini karena gue nggak pernah mau penggalangan dana, dia bilang gitu. Sama sepakat kak, gue juga nggak pernah mau penggalangan dana untuk orang sakit, dia bilang gitu. Kalau bencana alam karena bukan ranah nggak ada undang-undang tentang bencana alam, nggak ada undang-undangnya untuk penggalangan dana, bolehlah kita penggalangan dana yang itu, saya bilang gitu. Jadi pembiayaannya gimana ketika itu bang? Kan ada fasilitas dari pemerintah om, untuk pembiayaan orang sakit. Bisa dari pemerintah daerah setempat seperti jaminan kesehatan jaminan kesehatan daerah gitu, atau juga bisa juga pakai jalur yang lain yang di luar BPJS, padahal BPJS pun udah ada juga. Maksimal loh Kota Bekasi itu dulu jaminan kesehatan daerahnya sampai per orang itu bisa sampai 500 juta per orang untuk duafa, tapi bisa.
Ya. Enggak, maksud saya operasional dari lembaga. Oh, kalau operasional yang lainnya itu donasi dari masyarakat. Donasi masyarakat. Iya, Ya. donasi masyarakat. Tapi tidak penggalangan dana. Tidak penggalangan dana untuk orang sakitnya. Orang sakitnya, tapi Iya. untuk operasionalnya Ada donasi dari masyarakat. masyarakat ya. Ya. Sukarela ya. Iya, betul. Nah, terus sampai kemudian menjadi Cahaya Foundation yang saya kenal ini apa? Ya itu, Eka itu nggak puas dengan kebijakan yang ada. Akhirnya dia bilang, kok tolong bikin konsep lembaga kemanusiaan, mendingan kita bikin sendiri aja kata itu. Oke. Saya tanya alasannya apa? Ya, gue ngerasa lebih maksimal kalau sendiri, dia bilang. Kalau seperti ini kita mau bergerak seperti apapun, ada rule dari pengurus. Ya, oke. Kalau kita bikin sendiri kan, yang bikin rule kita sendiri katanya. Ya sepakat kak, saya bilang gitu. Ya udah saya bikin konsep per 11 Oktober 2016 ke notaris. 2 minggu kemudian selesai itunya berkasnya semuanya lengkap. Oktober masih vakum, November masih vakum. Pas 1 Desember dapat sekitar 8 pasien langsung itu digarap dan clear semua, selesai semua. Saya bilang ini maksimal berarti kak. Saya yakin dalam waktu paling lama 2 tahun kita pasti punya ambulan gitu. Oh gitu ya. Kalau nggak salah waktu abang 2019 ambulan 1 baru ya? Baru 1. Udah 2 om yang waktu 2019. Iya, baru 2 itu 25 Oktober ya. 25 Oktober 2019 itu pas turun dari Pegadaian. 2. Ya. Nah, sekarang cerita bagaimana mendapatkan ambulan. Bagaimana cerita sampai terbentuknya Cahaya Foundation, kan tadi sudah ada notaris. Nah, kemudian siapa-siapa saja itu? Oh ya. Kebetulan saya kan masih awam tentang regulasi bikin yayasan ya, yayasan sosial. Ya langsung tanya-tanya ke teman yang basisnya hukum, basis pendidikannya hukum. Dia bilang paling nggak minimal 5 orang pengurus. Ya. Akhirnya saya cari-cari susah juga ternyata. Ya udah suami lo aja kak masukin, saya bilang gitu. Nggak apa-apa lah papa nama gitu. Terus donatur saya hubungin satu dari beberapa nama. 7 ternyata pada saat itu yang hadir di notaris, kantor notaris. Nah itu dananya pun dari donatur om. Jadi donatur yang ngasih masukan juga. Lu kalau bikin lembaga sosial mendingan legalitas formalnya langsung dibikin. Saya tanya kenapa emang bro, saya tanya gitu. Kalau lu tiba-tiba nanti dapat donasi gede atau lu dapat ambulan atau lu dapat donasi rumah atau apa gitu untuk kantor, aman legalitas formal ini daripada pakai perorangan pribadi gitu. Oh, tapi dananya gue nggak punya nih. Ya udah gue punya katanya. Itu donatur yang sejak awal Eka itu bergerak dari tahun 2009 om. Dalam kondisi sakit, dia kan terakhir waktu meninggal itu ada 8 penyakit di badannya. Pada saat 2009 dia bergerak itu ada 1 autoimun di badannya, CIDP. Pas meninggal 3 autoimun di badannya, plus kanker payudara, plus gejala stroke. Masya Allah ya. Oke, terus bagaimana akhirnya dapat ambulan pertama itu? Itu juga yang ditanyakan teman-teman lembaga kemanusiaan yang lain yang belum pernah dapat ambulan ke saya. Waktu itu ada 3 teman dari lembaga sosial kemanusiaan, cukup gede om, 2 lembaga itu, yang 2 gede, yang 1 di Bekasi cukup lumayan. Kantornya pun di pertokoan elit di Bekasi. Saya bilang, dia nanya, bro, lu bisa dapat ambulan gimana caranya? Setiap tahun 1 unit sampai 2 unit. Sekarang lu udah punya 4 waktu pas udah dapat 4 itu. Waduh, bingung jelasin ya, saya bilang gitu. Lah kok bingung, kan gampang. Proposalnya contohnya seperti apa gitu. Terus presentasi seperti apa? Ya udah saya share aja proposalnya.
Pas saya share, kaget tuh yang dari 2 lembaga kemanusiaan. Ini kan proposal yang gue bikin gitu. Ya gue copy paste, sorry, saya bilang gitu. Dulu kan gue pernah minta, saya bilang gitu. Sorry gue copy paste. Tapi manfaatnya yang jelas ada bro, saya bilang gitu. Iya tapi gimana lo cara dapat? Gue nggak pernah tembus kata gitu. Wah ini bingung juga sih jelasnya, saya bilang gitu. Intinya sih cuma satu, action, saya bilang gitu. Action dan real, saya bilang gitu. Real ya, jadi Ya. tidak fiktif ya. Iya. Artinya kegiatan yang betul-betul nyata. Kegiatan nyata, jelas, dan ada pelaporannya. Itu yang paling penting. Orang mau baca mau nggak masalah. Yang penting dilaporkan terus. Berarti dari mulai 1, 2 ya waktu ngawal saya Jalan Bandung Jakarta 2 ya. 2. Tiba-tiba Yang unit barunya itu ikut ngawal pada situ. Nah, terus kemudian setelah selesai Bandung Jakarta abang dapat lagi tuh berapa? Iya 2 sekaligus tuh. 2 lagi berarti 4 ya. Iya. Pas masuk COVID. Masuk Covid Iya. Setelah itu 2 tahun berikutnya nggak ada apa-apa om. Karena pas COVID kan perusahaan-perusahaan juga mulai ada yang kolaps, ada yang segala macam. Nah saya dengar ini ketika pulang mengawal saya dari Jogja Bandung dapat lagi ya? Ya itu seminggu setelah kita pulang dari Bandung om. Nah, dapat lagi. Saya ditelepon, saya juga agak kaget juga. Tahu-tahu ditelepon disuruh ke bank. Saya tanya apaan, saya tanya gitu. Manggil saya Pak D. Mau duit nggak Pak D gitu. Duit apaan? Saya bilang, ya, soalnya ponakan saya umurnya 20 tahun cuma om. Duit dari mana sih gitu. Dia bilang aku ada duit gitu. Ya udah saya ke bank kan, ke BRI. Saya lihat ternyata rekening saya masuk. Saya nggak punya rekening loh dari 2005 om. Saya sama sekali nggak mau punya rekening bank, nggak mau terlibat dengan bank ya. 2005. Akhirnya dibikin rekening. Pas saya lihat, wah ini serius nolnya sebanyak ini, saya bilang gitu. Iya. Buat apa saya tanya gitu? Ambulan kata dia gitu. Lu dapat duit dari mana, saya tanya gitu. Lo kan dapat ini warisan dari mbah katanya. Serius kata dia gitu. Enggak, maksudnya serius mau didonasin buat ambulan, serius kata dia gitu. Wah saya merinding juga tuh pada saat itu tuh. Jadi 3 sekaligus ya? 3 sekaligus. Jadi, alhamdulillah. Itu hikmahnya abang ikhlas ngawal saya ya. Ikhlas nyuciin baju. Ikhlas banyak kawan-kawan kita ya, ada Bang Soleh di situ. Nah, Soleh itu. Giovanni, Abdul. Sedih kalau dengar cerita Soleh. Cerita pribadi dia tapi. Ya. Cukup kita aja yang tahu. Ya. Jadi sekarang gimana nih rencana CF ke depan apa? Saya udah ngerasa tua sih. Nah, gitu. Saya pengen saya diganti gitu. Oh gitu ya. Iya. Abang emang kan kerjanya kan luar biasa menurut saya. Iya karena Semua abang handle kan. karena nggak ada kerjaan itu. Jadi ada telepon abang langsung tangani ya. Iya. Sekarang mungkin ada yang lain ya, yang lebih mudah barangkali ya. Iya. Pola pikir anak-anak muda zaman sekarang kan beda sama kita. Iya. Seperti saya juga kan pola pikir beda sama Om juga. Iya. Makanya saya pikir mungkin masanya mereka sekarang ini. Kadang-kadang suka nggak nyambung ya. Iya. Tapi kalau bagi saya sih positif aja. Artinya apa yang abang sampaikan ke saya itu kan walaupun perasaan nggak nyambung tapi saya pikirkan. Nah kemudian setelah abang pergi baru saya eksekusi. Ini sama ini Om. Saya beberapa hari belakangan ini saya diajak nongkrong sama teman-temannya. Yeah. Saya pikir gila nih gue paling tua ini. Nongkrong sama anak-anak umur 20-an tahun. Jadi apa bang misi CF bang sebetulnya? Bikin Indonesia lebih sehat. Lebih sehat ya. Iya. Terus saya tuh pengen tahu bang apa sih latar belakang abang dulu kerja di mana sebelum CF ini sebetulnya? Sebelum jadi pengurus majalah, fokus dulu di mana bang? Dulu saya di Kalimantan lama Om, cukup lama di Kalimantan. Terus waktu itu saya jomblo sampai umur ya hitungannya udah expired sebetulnya, udah hampir 40 tahun masih jomblo kan. Dikenalin sama cewek Bekasi, nggak taunya di kelas. Ya itu anaknya temennya Om. Terus apa di Kalimantan apa kerja apa? Awalnya sawit, terus
saya nggak terlalu nyaman dengan cara land clearingnya. Akhirnya ya saya fokus di lingkungan hidup setelah itu. Ya, oke. Kalimantan. Aktivis lingkungan hidup. Iya. Ya, kalau saya lihat abang orangnya ulet nih ya. Terus apa harapan abang nih sekarang ke depannya? Cahaya Foundation-nya abang? Saya sih pengen Indonesia sehat itu aja bang. Sehat ya? Iya itu. Dan paling enggak bagaimana pendekatannya dengan stroke nih bang? Abang kan ada program pendampingan stroke. Ya kemarin kebetulan dari Yayasan Stroke Indonesia ada pelatihan kan itu, pelatihan stroke helper ya? Iya, stroke helper dan BLS, basic life support. Iya, saya lihat sih abang fotonya. Iya. Ya lumayan juga sih, udah kayak penerjun om, dapat pin ya. 3 biji. Terus nanti bagaimana rencana Cahaya Foundation terhadap pasien stroke di Bekasi ini bang? Paling enggak. Kebetulan yang 3 unit yang dari ini yang baru didonasin ini saya fokuskan untuk terutama pasien stroke. Pasien stroke ya. Bekasi kalau bisa sih Jabodetabek kalau kuat ya. Kalau driver kuat. Tapi yang satu lagi Jogja. Untuk Jogja karena saya pilih Jogja itu pertama Jogja itu jumlah pasien stroke nomor 2 terbanyak di Indonesia. 2 ya. Nomor 2 terbanyak di Indonesia. Bekasi, kota Bekasi? Bekasi sekitar 700-an pasien, kota Bekasi. 700-an pasien. Saya belum dapat data yang kabupaten. Oke. Kalau Bekasi sekitar 700-an pasien itu sebetulnya kurang sih. 3 unit itu kurang banget itu. Tapi kan abang sekarang kan menjadi sekretaris Yayasan Stroke Indonesia cabang Bekasi. Ya, betul. Mudah-mudahan abang dengan abang hanya menjadi ketua yayasan, abang lebih banyak waktunya ya. Amin. Untuk itu. Amin. Sekarang harapan abang apa coba? Harapan kepada masyarakat Bekasi lah, paling enggak. Apa ya? Ya sama seperti Indonesia menjadi sehat, Bekasi juga menjadi sehat. Ya. Oke bang. Terima kasih Bang Eko. Sama-sama Om. Terima kasih sekali nih selama ini kita bersama. Sahabat, demikianlah bincang-bincang kita dengan Bang Eko Prasetyo. Yang saya katakan beliau adalah ketua yayasan dan sekaligus direktur eksekutif Cahaya Foundation. Yang sebentar lagi diganti. Ya sebentar lagi akan diganti ya oleh Mas apa namanya? Rofi Aulia Gaisan Purnomo. Masih muda ya katanya. 20 tahun. 20 tahun ya. Wah, abang ini kaderisasinya hebat lah. Oke, kita sampai bertemu kembali di tema yang lain. Terima kasih Bang Eko. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Siap. Nah.